Selamat pagi teman-teman Pragbun Youth Community. Kembali lagi kita beribadah bersama dalam ibadah online service pada hari ini. Hari ini bersama-sama dengan saya kita akan belajar tentang apa artinya hormat. Apa artinya menjadi pribadi yang terhormat. Dan mengapa kita harus menghormati orang lain. Apa pentingnya itu bagi relasi kita. Kita hidup di dalam sebuah generasi yang susah menghormati. Sulit untuk menghormati dan memilih-milih untuk menghormati. Mari kita siapkan hati kita, teduhkan pikiran kita, dan berkonsentrasi sepenuhnya. Jadikan ibadah online ini sungguh-sungguh sebuah bagian di mana kita mau mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa dimanapun kami berada. Siapkan hati kami untuk mengerti dan mendengarkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus yang meneduhkan pikiran kami di tengah suasana dan kesulitan hidup yang kami alami, biarlah firman Tuhan yang menerangi, membuka pikiran kami, dan menyatakan kepada kami hikmat dan pengertian yang datangnya dari Tuhan. Kami serahkan dimanapun kami berada, koneksi internet yang kami pakai, alat yang ada, semuanya boleh dipakai untuk menolong kami berelasi dengan Tuhan. Serahkan setiap pelayan ibadah dan segala sesuatu yang diperlukan ya Tuhan ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada, yang lagi nonton kebaktian pada pagi hari ini. Ayo, gak cuma duduk, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita pakai kesempatan pada kali ini untuk sekali lagi datang memuji menyembah Tuhan kita bersama-sama. Mari kita nyatakan ya Tuhan, Engkaulah Raja atas hidupku. Mari kita sembah dan puji Dia. Yesuslah Tuhan dan Raja kita. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. sembah dan puji Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. ya Yesus Engkau yang kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah Engkau. Kami sembah sebagai Raja. Engkau yang selalu berdiri. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Ya Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah Dia
mari kita datang pada Tuhan beribadah bersama-sama dimanapun kita berada. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan iman bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turun atas kita kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. 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 Teman-teman, mari ayo kita puji Dia dengan penuh rasa syukur. Mari dengan bersuka cita kita nyanyikan sebab Tuhan Dia baik untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia sungguh baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama masuk gerbangnya dan memberikan pujian. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita, ya Yesus Raja. Teman-teman sekalian, seringkali dengan kesibukan-kesibukan kita lupa bahwa kita ini makhluk berdosa. Kita rentan sekali jatuh dalam dosa jika kita tidak dekat dengan Allah. Namun teman-teman, Tuhan itu setia, senantiasa memanggil kita.
Tuhan tuh selalu mau menyatakan bahwa masing-masing pribadi kita tuh miliknya. Kita itu kepunyaannya. Ia berkata, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, dan engkau ini kepunyaanku. Dia tidak akan membiarkan kita terjerumus. Namun teman-teman, mari kita senantiasa mau diraih olehnya. Diraih oleh kasih anugerah dan pengampunannya buat kita. Yang tak habis-habisnya sepanjang hidup kita. Mari teman-teman, saya undang dengan sikap berdoa kepada Tuhan. Terima good news itu, terima pengampunan dan anugerah Tuhan itu. Raih daku Tuhan, raih daku. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Aku hamba-Mu Tuhan. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku Tuhan. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih sudah menjadikan kami ini milik-Mu sendiri. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Kami mau rindu senantiasa dekat padamu, dibaharui selalu oleh kasih karunia dan setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, mari kita selalu ingat bahwa Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa boleh hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya, kamu, saya, dan kita semua telah sembuh. Begitu besar kasih-Nya bagi kita, meski kita terkadang mungkin gak selalu mengerti akan rencana kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari yuk kita senantiasa setia dalam iman, memilih untuk dekat padanya, hingga kita bertemu Kristus di surga. Di dalam dunia ini tak seutuhnya ku pahami kasih. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita
Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumahmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhan. Raih daku Tuhan, raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Jemaat sekalian, teman-teman semua, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami memohon biarlah pembacaan akan firman-Mu dan perenungan dan penguraian akan firman-Mu boleh menolong kami untuk selangkah lebih dalam mengerti apa yang menjadi maksud dan keinginan Tuhan. Di tengah-tengah situasi hidup yang semakin lama tidak mudah, di tengah-tengah banyaknya berita yang membuat hati kami sedih, di mana-mana ada kekhawatiran tentang masa yang akan datang, kiranya firman Tuhan selalu menolong dan memberikan kepada kami hikmat dan pengertian menjalani hidup di masa ini dengan setia kepada Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, bisa menyampaikan dengan sederhana dan dimengerti. Allah Roh Kudus, terangilah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-16 dan ke-17. 1 Petrus 2 ayat 16 dan 17, demikianlah firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang membacanya, merenungkannya dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Teman-teman, pada hari ini kita membicarakan satu topik dengan judul hormat. Dan kita sudah membaca dari 1 Petrus 2 ayat 16 sampai 17. Nah, teman-teman semua, harus kita akui bahwa saat ini kita hidup di dalam sebuah generasi, di dalam sebuah budaya di mana hormat itu tidak mudah didapatkan dan juga sulit untuk diberikan. Coba kita jujur pada diri kita masing-masing. Kita cenderung untuk memilih dalam memberi hormat. Kita biasanya melihat dulu orangnya seperti apa. Coba deh, contohnya, jujur deh kita pada diri kita sendiri. Misalnya saat kita melihat YouTuber yang tahun ini cukup sering viral dan terkenal, yang menciptakan lagu Aku Bukan Boneka, Boneka, Boneka. Nah saudara, yang inisialnya K, belakangnya I, dan teman-teman coba waktu teman-teman menonton videonya, apalagi waktu dia bikin mukbang pentol goreng, saudara-saudara. Apa yang jadi respon saudara? Jujur saja kita responnya hampir mungkin sama seperti sebagian besar warga 62, netizen 62 yang waktu lihat video ini menghina, memaki, julid dan lain sebagainya. Kita sulit memberi hormat kan pada orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan pilihan kita, tidak sesuai dengan standar kita, tidak sesuai dengan nilai yang kita punya, saudara. Kita cenderung memilih. Nah, tetapi juga kita harus akui memang ada orang-orang yang sulit untuk kita hormati karena seolah-olah atau kita rasa mereka nggak pantas untuk dihormati. Contohnya saudara, saya secara pribadi sulit sekali menghormati orang-orang yang kalau di depan umum atau di jalan itu nggak pakai masker. Ya, di daerah tempat saya tinggal itu ada spanduk gede banget, tulisannya maskeran keren. Tapi di bawahnya ada orang makan bakso, ada orang main badminton dan semuanya nggak pakai masker.
Terus saya sulit sekali menghormatinya. Jadi memang ada orang-orang yang secara kita ini memang secara kecenderungannya memilih untuk menghormati. Kita juga cenderung menunggu dihormati terlebih dahulu. Misalnya akan lebih mudah kita berkata, loh aku loh nggak dihormati, ngapain aku harus menghormati orang itu? Karena bagi kita manusia kita ini lebih mudah dan kita lebih suka untuk dihormati. Artinya kita ini hidup di dalam sebuah budaya yang cenderung berfokus pada diriku. Membuat kita sulit untuk melihat orang-orang yang lain dengan jernih, dengan nilai yang benar. Saudara. Apalagi misalnya ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda pendapat. Orang yang mungkin pernah menyakiti kita. Orang yang tidak cocok sama kita. Bisa gak kita berkata, oh aku tetap menghormati orang itu? Sulit saudara. Saya baru-baru ini bertemu dengan orang yang berkata, saya gak bisa respect dengan orang itu. Saat saudara berkata, saya gak bisa respect, gak bisa hormat dengan orang itu, apa yang terjadi? Maka relasinya tertutup. Maka relasinya tidak bisa seperti pada semula. Maka relasinya menjadi sulit. Nah saudara sekalian, ini adalah masalah kita. Masalah di dalam kehidupan kita saat ini. Kita sulit menghormati, kita lebih suka dihormati, tidak mudah didapatkan dan juga sulit untuk diberikan. Nah pada saat itu jemaat yang dikirimi surat oleh Petrus, di jemaat di 1 Petrus, mereka mengalami situasi yang sama. Mereka adalah jemaat yang tinggal sebagai perantauan dan orang-orang asing. Surat 1 Petrus ini ditujukan kepada jemaat Kristen yang merupakan orang Yahudi yang tinggal di wilayah Asia Kecil bagian utara, Turki zaman sekarang. Nah tentu saja mereka harus hidup hati-hati karena mereka ini dilihat hidupnya oleh orang-orang di sekeliling mereka, orang asing namanya. Dan kemudian mereka mengalami penderitaan dan penganiayaan. Mereka di surat 1 Petrus ini banyak menyinggung tentang penderitaan orang Kristen. Surat ini ditulis saat pemerintah Romawi mulai menganiaya orang Kristen. Mungkin sekitar tahun 64 sesudah Masehi. Karena orang Kristen menolak menyembah kaisar. Jadi mereka mengalami penderitaan dan penganiayaan. Ini menarik, coba kita catat. Dan juga pada saat itu mereka mempunyai struktur masyarakat yang beragam. Kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ada catatan tentang hamba. Ada catatan tentang tuan. Jadi ada yang superior, ada yang inferior, ada yang sama rata, ada yang mengatur dan ada yang diatur. Kecenderungannya tentu saja yang di bawah biasanya sulit untuk dihormati. Tidak atau kurang dihormati. Nah bagaimana situasi ini? Dan saudara kita juga tinggal di dalam sebuah budaya di mana rasa hormat dan rasa malu itu sangat mengatur perilaku masyarakat. Saudara ada sebuah cerita di mana entah Korea Selatan atau Jepang saya lupa, di mana saat waktu itu terjadi krisis, orang-orang tetap pergi berangkat kerja, padahal mereka nggak pergi kerja. Waktu jam kerja mereka pergi kerja, waktu pulang kerja, jam pulang kerja mereka pulang. Seolah-olah mereka bekerja. Kenapa? Karena mereka malu kalau diketahui mereka tidak bekerja. Mereka malu kalau ketahuan keluarganya, sedang tidak bekerja. Jadi mereka berusaha untuk meraih rasa hormat. Dan rasa hormat ini sangat menentukan perilaku masyarakat. Baik pada zaman itu dan juga pada zaman kita masa kini. Nah saudara-saudara, oleh karena itu saat kita sulit sekali memberi hormat, saat kita kebingungan bagaimana bisa memberi hormat, kita melihat apa sih prinsip firman Tuhan di dalam hormat. Apa itu hormat saudara? Kata hormat di dalam bahasa aslinya berasal dari kata timau yang berarti honor, price, nilai saudara. Yang artinya harga, kepantasan, kelayakan. Kata honor sendiri nanti jadinya juga jadi honorarium, ya kan? Nah, saudara sekalian di dalam Alkitab kata hormat bicara tentang nilai dan kelayakan dan kepantasan seseorang. Tetapi Alkitab melihat nilai seorang manusia itu bukan berdasarkan statusnya, bukan berdasarkan bagian apa dia di dalam struktur sosial masyarakat pada saat itu, bukan pada penampilannya. Tetapi di dalam Alkitab hormat itu dimulai atau dimiliki oleh karena manusia ada ciptaan yang berharga di mata Allah. Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah.
Jadi hormat di dalam Alkitab itu artinya tentang memandang manusia, memandang orang lain yang dimana harganya itu berasal bukan dari sudut pandang manusia kita, tetapi dari sudut pandang Allah. Saudara, kalau saudara punya uang 100.000, ya, uang baru, uang yang sudah dikelunter-kelunter jelek, uang yang ada ingusnya, saudara, terus kemudian dibersihkan, itu tetap uang kan? Tetap ada harganya, saudara. Manusia itu dipandang Tuhan kehormatannya bukan dari rupanya, tetapi dari nilainya sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Nah, saudara, ini menjadi dasar yang penting di dalam kita memiliki sikap hormat. Kalau kita paham itu apa itu hormat, maka kita bisa melakukan dan memiliki sikap hormat di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, Petrus mengajarkan poin-poin yang mendasar dan sangat penting tentang hormat. Yang pertama, hormat itu adalah ciri khas seorang hamba Allah. Di ayat yang 16 dituliskan demikian. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka. Hiduplah sebagai hamba Allah. Terjemahan yang lain dari hamba Allah, terjemahan bahasa Inggrisnya misalnya dikatakan adalah bond servant, hamba yang terikat. Hamba yang terikat kepada sang tuannya. Kata doulos from Deo katanya artinya adalah di mana dia itu terikat secara individu dari satu pribadi dan ia terikat kepada orang yang ia layani. Seorang hamba atau seorang pelayan mempunyai kedekatan yang intim dengan tuannya. Ia diwajibkan dan ia diharuskan untuk memiliki kerinduan tuannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Kehendak seorang hamba tentu adalah menyenangkan kehendak tuannya. Nah, artinya begini, saudara. Kalau Tuhan kita adalah Allah yang menghormati manusia sehingga ia menciptakan manusia seturut dan segambar dengan rupa Allah dan menghargainya dengan harga yang luar biasa. Bagaimana manusia yang berdosa dibayar dengan harga yang mahal, yaitu domba, harganya darah anak domba Allah, saudara. Itu berarti kalau ia saja menghargai manusia sedemikian rupa dan ia merelakan anaknya yang tunggal bagi kita semua, seharusnya ciri itu pun menjadi milik kita. Ciri khas seorang hamba Allah. Artinya, saudara, kalau kita tidak memiliki sikap hormat, kita perlu bertanya pada diri kita sendiri. Apakah aku hamba Allah? Yang kedua, saudara, hormat, perintah untuk menghormati itu ditujukan untuk semua orang. Artinya semua orang harus kita hormati. Terjemahan di ayat 17, hormatilah semua orang. Kata semua orang itu artinya tanpa terkecuali. Nah, tapi saudara, saya ingin kita memperhatikan sesuatu yang menarik di ayat 17. Perhatikan Alkitab saudara masing-masing di rumah. Berkata seperti ini ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, lalu diakhiri dengan hormatilah raja. Yang dihormati siapa saja? Semua orang dan kemudian raja. Ini menarik, artinya semua orang hormatilah seperti engkau juga menghormati raja. Nah, saudara, ingat konteks pada saat itu yang tadi saya ceritakan di awal. Jemaat sedang mengalami penderitaan oleh kaisar. Tetapi kepada pribadi yang membuat mereka hidup teraniaya, Petrus berkata, hormatilah raja, hormatilah dia. Ini mengingatkan kita pada perintah Tuhan Yesus. Berilah pada Tuhan, berilah juga pada kaisar. Hormatilah kaisar. Tetapi juga hormatilah semua orang. Berarti tuan, budak harus sama-sama dihormati. Sama-sama seperti mereka dan kita menghormati raja. Artinya, kalau kita tadi bicara menghormati itu kecenderungan kita adalah pilih-pilih, ternyata Petrus berkata lain. Tidak boleh pilih-pilih dalam menghormati. Semua orang bisa mendapatkan hormat dari kita. Semua orang pantas dihormati. Nah, saudara-saudara, inilah keunikan kekristenan. Yesus selalu
mengajak kita untuk melangkah lebih jauh. Mengasihi musuh, menghormati semua orang, menghormati raja. Kekristenan selalu mengajak kita untuk melangkah lebih jauh. Melakukan tindakan yang mungkin di akal pikiran kita tidak masuk akal. Tetapi karena kita adalah hamba Allah, kita melakukannya. Hormat itu adalah perintah, bukan option, saudara. Tidak boleh pilih-pilih. Tuhan, boleh ya aku pilih hormat orang ini? Tuhan, tapi aku gak mau hormati orang ini, Tuhan. Tidak bisa, saudara. Karena itu adalah perintah. Hormati semua orang. Yang ketiga, pengajaran Petrus tentang hormat adalah dasarnya, saudara. Dasarnya adalah kasih kepada sesama dan takut kepada Allah. Soalnya menarik. Pada saat itu yang paling berkuasa, yang paling punya kuasa adalah kaisar. Orang-orang takut pada kaisar. Karena mereka harus menyembah dia, harus bayar pajak pada kaisar. Tetapi Petrus dengan sangat konfrontasi sekali, sangat kontras sekali dengan kepercayaan pada saat itu, ia berkata, takutlah akan Allah. Artinya saudara, jangan takut sama manusia, jangan takut sama kaisar, tapi takutlah saja kepada Allah. Takut kepada Allah tentu saja bukan karena kita takut bahwa Allah akan menghukum kita. Bukan karena takut karena Allah akan tidak memberkati kita. Bukan. Kita takut kepada Allah karena memang ia adalah Allah yang pencipta langit dan bumi. Yang pantas menerima hormat kita yang tertinggi. Itulah artinya takut akan Allah. Firman Tuhan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sangat mementingkan hal ini. Bahwa takut akan Allah adalah permulaan pengetahuan segala sesuatunya. Didasari oleh takut akan Tuhan. Dan kasih kepada sesama itu melengkapi rasa takut akan Tuhan itu. Saudara, Petrus sangat sederhana mengajarkan kepada kita. Petrus berkata, ciri khas seorang hamba adalah hidup hormat pada orang lain. Dan menghormati orang lain itu tidak pilih-pilih ternyata, tetapi semua orang. Dan dasarnya karena kita takut kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, maka pertanyaannya bagi kita sekali lagi. Mari kita melihat ke dalam diri kita. Apakah kita sudah menghormati orang lain? Apakah kita memiliki hormat di dalam kehidupan kita? Nah, saudara-saudara sekalian, prinsip praktis hormat dalam relasi sehari-hari. Saya tadi menjelaskan di awal khotbah saya. Saat kita berkata, wah aku gak bisa respect ya dengan orang itu. Wah kok gak ada hormat ya. Saudara, saat tidak ada hormat, maka relasi itu menjadi sulit. Saat tidak ada hormat, maka relasi itu tidak bisa dibangun dengan indah. Hormat itu menjadi kunci di dalam kita membangun relasi dengan orang-orang di sekeliling kita. Maka inilah prinsip-prinsip praktis dalam kita membangun hormat. Saat kita melakukannya, saya percaya hubungan kita, relasi-relasi kita, baik itu di sekolah, di kampus, di tempat usaha, di bisnis saudara, di tempat di mana engkau bekerja, itu akan menjadi lebih baik. Apa saja prinsipnya saudara? Yang pertama, pandang semua manusia sebagai gambar dan rupa Allah yang juga mempunyai kelemahan dan kerapuhan. Bagi yang superior, bagi yang setara, bagi yang inferior, yang di bawah, semuanya adalah segambar dan serupa dengan Allah. Hormatilah mereka. Bagi yang karakternya berbeda, ada orang yang karakternya kalem, ada orang yang karakternya meledak-ledak, ada orang yang karakternya rapi, ada orang yang karakternya fleksibel. Hormatilah semuanya masing-masing. Bagi yang usianya berbeda, yang lebih tua, yang lebih muda, hormatilah mereka. Bagi situasi dan kondisi yang kondisinya berbeda dengan kita. Mungkin ada orang-orang yang kita lihat, wah sukses sekali ya. Dan respon kita biasanya adalah langsung kita melihat, wah ini kayaknya kesuksesannya ini korupsi. Wah ini kesuksesannya ini kan karena dia punya keistimewaan aja anak orang kaya dan sebagainya. Saudara, mari kita menghormati orang-orang yang juga kita lihat lebih sukses mungkin daripada kita. Hormati mereka.
Hormati mereka juga yang kesulitan secara ekonomi. Doakan. Kita tidak memandang, wah orang-orang yang mungkin lebih lemah, sosialnya lebih lemah secara ekonomi, kita sebagai manusia mungkin kita berkata, itu gara-gara mereka kurang kerja keras aja. Nah, saudara, itu perkataan yang sangat jahat sekali sebenarnya. Hormatilah keadaan mereka, bantu, doakan, dorong. Hormatilah orang-orang yang asing. Hormatilah siapapun yang ada dalam hidup kita. Termasuk, saudara, hormatilah orang-orang yang sulit kita hormati. Mungkin itu orang tua kita. Mungkin itu dosen di mana kita berkuliah. Mungkin itu mantan kita. Mungkin itu teman kita. Mungkin itu orang-orang yang menyakiti kita, saudara. Yang pernah melukai kita. Yang pernah memandang kita dengan buruk rupa, saudara. Dan bahkan mereka juga tidak menghormati kita. Saudara, pandanglah mereka sebagai gambar dan rupa Allah. Saudara, salah satu cerita yang menyakitkan dan menyayat hati, ada seorang YouTuber yang membuat konten membagi-bagikan makanan. Orang yang dibagi-bagi begitu gembira. Wah, karena ini masa-masa yang sulit. Tapi ternyata makanan yang dibagi isinya adalah batu bata, sampah, kotoran. Saudara, ketika ia melakukan itu, ia tidak memandang manusia segambar dan serupa Allah. Dan saudara, itu adalah awal dari hancurnya sebuah relasi, awal dari hancurnya hubungan-hubungan yang ada dalam hidup kita. Pandang orang-orang di sekelilingmu segambar dan serupa dengan Allah yang punya kelemahannya masing-masing, yang punya kerapuhannya masing-masing. Saat engkau memandang dosenmu, saat engkau memandang rekan kerjamu dengan hormat, saat engkau memandang mungkin orang-orang di mana engkau sedang bekerja, engkau memandang bawahan, kalau engkau pemimpin, saudara, pandanglah mereka dengan gambar dan rupa Allah. Hormatilah mereka. Yang kedua, dahului dalam memberi hormat. Dan ini diperlukan kerendahan hati. Roma pasal 12 ayat 10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kalau kita sebelumnya, saudara, dahuluinya itu dahului untuk mencari hormat. Sekarang, saudara, mari kita mendahului dalam memberi hormat. Karena apa yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita, itu harus kita lakukan dulu kepada orang itu. Kalau saudara ingin diperlakukan hormat, maka saudara harus menghormati juga terlebih dahulu. Saudara, saat saudara rapat berbeda pendapat, bisakah kita tetap menghormati mereka yang berbeda pendapat? Saudara, ya, di kehidupan berumah tangga, ya, saat suami istri berantem, ya, saudara, saya sama istri saya sebulan paling beberapa kali berantem, ya, dan dia selalu mencatat berantemnya kenapa. Ya. Dan setiap berantem, saudara-saudara, kalimat apa yang sering keluar, saudara? Ya, yang keluar adalah, kamu itu kok gak menghormati aku sih? Dia juga dong, ya, kamu yang gak menghormati aku. Loh aku loh lagi gini-gini, kok kamu begini sih? Kamu gak menghargai aku. Dibalas lagi, saudara, kamu yang gak menghargai aku. Kamu gak pernah mendengarkan omonganku. Ya. Itu dari urusan sepele soal pisau berdiri yang tajam di atas atau di bawah, ya, sampai soal yang paling berat, sampai soal hal-hal yang mendasar, saudara, ya. Semuanya berujungnya pada pertengkaran ini, berujungnya pada kamu loh, hormati aku dong. Nah, saudara-saudara, kalau terus-terusan seperti itu, kapan selesainya? Betul nggak? Dahulilah dalam memberi hormat. Saat saya membaca firman Tuhan dan mempersiapkan khotbah ini, saya ingat, oh iya ya, ternyata seharusnya aku yang memberi hormat. Nah, saudara-saudara sekalian, rasa hormat tidak didapatkan dengan memberitahu orang lain bahwa mereka harus menghormati kita. Rasa hormat tidak ditemukan saat kita
memberi pengumuman kepada orang-orang di sekeliling kita. Aku bosnya, hormati aku dong. Aku pemimpinnya, hormati aku. Bukan saudara. Tapi rasa hormat didapatkan saat kita memberi hormat terlebih dahulu kepada orang lain. Dahuluilah dalam memberi hormat. Mari kita mulai saudara memberi hormat. Coba pikirkan saat ini. Siapa orang yang paling susah saudara hormati? Siapa orang yang relasinya yang sedang rusak dengan saudara? Yang relasinya saudara rindu untuk dipulihkan dengan engkau. Mulailah dengan mendoakan dia dan menghormati dia. Mungkin dia melukaimu karena ada latar belakang tertentu. Mungkin ia menyakitimu karena ada sesuatu di belakangnya. Mungkin ia berbeda karena ada cerita di baliknya. Hormatilah ceritanya. Hormatilah pribadinya. Dahuluilah dalam memberi hormat. Yang terakhir saudara, pandanglah, dahuluilah, dan nyatakanlah hormat saudara dalam tindakan yang sederhana tanpa menuntut balasan. Saudara, minggu yang lalu kita mendengar sebuah berita yang menyedihkan. Lagi-lagi berita duka, lagi-lagi berita seseorang meninggal. Yang meninggal adalah seorang artis yang menjadi aktor dari tokoh Black Panther. Tentu saudara semua tahu ya, Chadwick Boseman. Nah saudara, dia meninggal karena penyakit kanker. Nah saudara, yang menarik bagi saya, 2 tahun yang lalu sebelum ia meninggal dunia, ada sebuah cerita yang terposting di sosial media, di mana ia mengunjungi anak yang juga sedang sakit kanker. Dan tindakan yang sederhana ini membuat rumah sakit di mana ia berkunjung itu sangat menghormati dia. Padahal dia sakit kanker. Tapi dia mengunjungi orang-orang yang juga sedang sakit kanker. Memberikan semangat. Dan ini menyentuh hati rumah sakit itu. Dan bahkan saat kita menontonnya foto yang sederhana itu, kita pun tersentuh. Dia menjadi orang yang terhormat. Kenapa saudara? Karena ia menyatakannya dan ia menghormati orang-orang di sekelilingnya. Ia menghormati orang lain. Saudara sekalian, mari kita belajar menghormati orang lain. Karena saat kita menyatakan hormat, kita menyatakan bahwa diri kita pun adalah orang yang terhormat. Saat kita memberi hormat, kita akan membuka pintu relasi ke dalam ruang yang lebih indah, saudara. Mungkin saudara sekarang sedang berelasi buruk dengan orang tuamu. Cobalah mulai dengan menghormati mereka. Mungkin saudara sedang berelasi tidak baik dengan teman saudara. Cobalah hormati mereka. Mungkin saudara sedang tidak berelasi yang baik dengan rekan kerja saudara. Hormatilah mereka. Maka akan ada pintu relasi ke dalam ruang yang lebih indah. Bagi saudara yang berpacaran, yang hendak menikah, hormatilah pasangan saudara. Maka relasimu akan masuk ke dalam hubungan yang lebih indah. Kalau saudara nggak berpasangan tapi saudara nggak ada hormat di dalamnya, relasimu menyedihkan sekali. Mulailah dengan memberi hormat. Saat kita gagal menyatakan hormat, itu menyatakan pula siapa diri kita. Kalau kita gagal menyatakan hormat, kita masih pilih-pilih menghormati orang. Kita perlu bertanya pada diri kita, apakah aku orang yang pantas dihormati? Apakah aku orang yang terhormat? Saudara sekalian, hari ini kita belajar untuk memberi hormat kepada semua orang. Itu adalah ciri hamba Allah. Itu adalah perintah dari Tuhan. Dan itu akan membuat kehidupan kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sudah
merenungkan firman Tuhan dan mendengarkan penguraiannya. Tolong kami supaya penguraian ini memberikan kami semangat dan inspirasi untuk hidup sebagai orang-orang yang terhormat, anak-anak Allah, hamba-hamba Allah yang menyatakan hormat bagi orang-orang di sekeliling kami. Beri kami kuasa Tuhan, beri kami sikap yang tegas untuk menjadi orang-orang yang terhormat. Tuhan, saat kami lemah, saat kami gagal, biarlah firman Tuhan mengingatkan setiap kami. Buat kami yang belajar di sekolah, tolong kami untuk menghormati guru-guru kami. Untuk kami yang bekerja, tolong kami untuk menghormati rekan kerja kami, menghormati pemimpin kami. Untuk kami yang mempunyai usaha, tolong kami untuk menghormati pekerja kami, karyawan kami. Buat siapapun kami Tuhan, tolong kami untuk menghormati semua orang yang ada di dalam hidup kami. Rekan-rekan jemaat sekalian dimanapun kau berada, mari kita mengambil posisi untuk berdoa syafaat. Mari pertama-tama berdoalah bagi kedua orang tuamu. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, berdoalah bagi kesehatan mereka. Berdoalah bagi kesehatan emosi mereka. Berdoalah bagi kesehatan rohani mereka. Bapa di surga, kami rindu orang tua kami ya Tuhan. Kau berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan yang datangnya dari Engkau. Di tengah kondisi yang tidak bisa diprediksi ini Tuhan, tolonglah Tuhan. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan, boleh menolong kedua orang tua kami, mendoakannya. Dan kami berperan di dalam keluarga kami, supaya di masa pandemi ini keluarga kami bukan semakin retak, tapi keluarga kami semakin kokoh dan kuat. Bapak, kami juga berdoa bagi teman-teman yang mengalami kesulitan. Mungkin teman-teman yang sedang mencari kerja, teman-teman yang baru lulus kuliah dan masih belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan, berikan kepada kami semangat, berikan kepada kami daya yang kreatif untuk mencari peluang. Dan kiranya Engkau Tuhan memberikan kepada kami hati yang terus berharap. Kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara ini. Khususnya kami berdoa bagi para dokter dan tenaga kesehatan. Situasinya menjadi semakin tidak mudah. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan hati yang bersandar pada Tuhan. Hati yang bersemangat terus karena kasih yang datangnya dari Tuhan. Dan juga keluarga-keluarga Tuhan yang tolong dan sertai. Kami berdoa juga Tuhan bagi pemerintah, supaya Tuhan tolong semua kebijakan yang ada berdasarkan hikmat yang datangnya juga dari Tuhan. Kami berdoa bagi gereja kami Tuhan, di tengah masa pandemi ini kami belum bisa berjumpa secara fisik. Kiranya Tuhan yang menolong melalui setiap konten digital yang ada, melalui setiap ibadah yang disiarkan, melalui setiap relasi yang dibangun, dan pelayanan-pelayanan yang masih bisa berlangsung. Tuhan yang pakai gereja kami yang kami cintai ini menjadi alat di tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk doa ini, dan kami mau menutup doa syafaat ini dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat.
sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama gereja dari segala abad dan zaman, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Hai Pragbon Youth Community, Tejahal, nama saya Arlene. Sudah beberapa tahun ini saya berprofesi sebagai seorang guru. Keadaan saat ini bukanlah keadaan yang mudah untuk siapapun. Tapi saya berharap kita sama-sama bisa terus semangat karena kita tahu di dalam Dia apapun yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. And today I want to share you a bit on how I've been doing through this pandemic situation. Saat WFH seperti ini, saya mendadak harus upgrade skill. Mulai dari download serta belajar untuk cara menggunakan aplikasi yang bahkan saya nggak pernah tahu itu ada, mengubah metode pembelajaran saya yang masih konvensional menjadi serba digital, sampai harus siap untuk menjadi customer service untuk segala permasalahan yang ada, dari masalah mengumpulkan tugas hingga koneksi internet yang bermasalah. Bahkan kritik dan saran yang sering saya terima, yang sayangnya sebagian besar bukanlah sebuah kritik dan saran yang membangun, tapi malah membuat anggapan bahwa pekerjaan guru-guru akan jauh lebih mudah karena semuanya sudah serba terkomputerisasi. Oh, tidak semudah itu. Terkadang ingin rasanya satu hari mematikan gadget untuk lari dari semua ini, untuk beristirahat, untuk sekedar meletakkan kepala di tempat yang nyaman dengan tidak memikirkan ada koreksi yang harus dilakukan, ada pengumuman yang harus diberikan, dan ada tugas yang harus dipikirkan. Lelah, sangat. Tertekan, iya. Stres, lumayan. Tapi apakah saya ingin meninggalkan mereka? Tidak. Walau hanya dari monitor, tapi setiap celotehan mereka mengingatkan saya akan semangat saya, akan kenapa saya menjadi seorang guru. Ketika mereka sekedar bilang, aku kangen ke sekolah, aku pengen pelajaran di kelas, aku bosan di rumah, saya diingatkan bahwa tidak hanya saya yang menderita di sini. Mereka pun tidak di posisi di mana mereka bisa memilih untuk berada di keadaan seperti ini. Dari situ saya diingatkan bahwa tidak ada alasan bagi saya untuk gak peduli sama mereka, untuk tidak berusaha ekstra, untuk tidak mengusahakan apa yang saya mampu untuk membuat mereka bersemangat di tengah kondisi yang seperti ini dan dengan pelajaran saya yang tidak selalu diminati oleh setiap murid. Saya diingatkan akan sesosok figur yang selalu memperhatikan kita bagaimanapun kondisi kita, bahkan di saat kita nggak peduli, bahkan di saat kita tidak memperdulikan perhatiannya, yang malah semakin memperhatikan kita saat kita masih sering berkeluh dengan masalah yang itu-itu melulu. Ya, Dia yang selalu mengingatkan saya akan panggilan saya yang telah Dia berikan. Dan itu menjadi semangat saya untuk menjadi seorang guru yang tetap memperhatikan siswa saya
dengan segala kekurangan yang ada dan dengan segala kemampuan yang saya miliki. Seperti yang dikatakan dalam Yeskiel 34 ayat 11-12. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Jika Ia mampu memperhatikan kita sedetail itu, kalau Tuhan yang Gembala Agung itu bisa memperhatikan kita, kenapa kita nggak coba memperhatikan orang lain? Tidak hanya di saat kita bisa untuk memperhatikan, di saat kita punya mood untuk memperhatikan, tapi marilah kita tetap semangat untuk saling memperhatikan, karena kita tahu bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang pernah meninggalkan kita, dan Ia adalah Tuhan yang senantiasa beserta dengan kita dalam setiap apapun musim hidup kita. Tetap semangat semua, stay healthy, and we hope to see each other soon. God bless you all. Teman-teman, dengan penuh kesadaran kita telah ditebus, mari kita menerima karunia pengampunan Tuhan, identitas yang baru, dan kasih-Nya yang kekal. Mari kita senantiasa hidup dengan penuh rasa syukur dan takut akan Tuhan. Seperti firman Tuhan yang berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mari teman-teman, saya undang membawa persembahan kita pada Tuhan dengan penuh sukacita. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Teman-teman dapat memberi persembahan dengan scan QR code yang tampil di layar. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa. Ajari kami makin serupa Engkau, bersyukur senantiasa, hidup penuh hormat dan takut akan Engkau. Kiranya Engkau mau menerima persembahan ini ya Tuhan, biarlah persembahan ini makin memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, mari kita tetap setia untuk menjadi laskar kerajaan Allah. Kalau belum mulai, yuk sekaranglah waktunya. Mari nyatakan iman kita dan lewat perbuatan kita menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kita. Haleluya. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan.
Saudara sekalian dimanapun engkau berada, ingatlah tugas perutusanmu bahwa engkau menjadi murid Yesus di tengah dunia. Nyatakanlah hormat, jadilah pribadi-pribadi yang terhormat, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Ia yang menyertai engkau saat engkau bekerja. Ia yang memberikanmu hikmat saat engkau berkuliah dan bersekolah. Ia yang menolongmu di dalam relasimu di tengah keluarga. Kiranya damai sejahtera memenuhi engkau, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Prekolan Bundar, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita, sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Prekbun, supaya kita bisa jadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Prekbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di up to date ke Instagram kita @prekbunyutcommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Prekbunyut Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh, dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Prekbunyut Community. Kami tunggu pendaftarannya. Prekbunyut Community, happy Sunday! Prekbunyut Community, happy Sunday!